Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira, SSI MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan dan teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok 1 di mana akan menjelaskan materi pertemuan ketiga yaitu induksi rule, case based reasoning dan komputasi syaraf. Berikut adalah daftar anggota dari kelompok 1. Oke. Pertemuan ketiga ini merupakan lanjutan dari pertemuan kedua, di mana sebelumnya kita belajar tentang akuisisi manual dan semi otomatis. Di pertemuan ketiga ini kita belajar tentang bagaimana mengakuisisi dengan metode otomatis. Untuk ini adalah bagian dari induksi rule. Ada kekurangan akuisisi pengetahuan manual dan semi otomatis. Di antaranya lamban dan mahal, sulit untuk validasi pengetahuan yang diperoleh, dan sering terdapat korelasi lemah di antara verbal dan perilaku mental. Adapun dari kekurangan tersebut solusi-solusi yang diperlukan yaitu pengembangan metode akuisisi pengetahuan yang dapat mengurangi atau menghilangkan kebutuhan dari dua partisipan. Nah, akuisisi pengetahuan juga ini dibantu oleh komputer. Nah, disebut juga dengan akuisisi pengetahuan otomatis. Apa sih tujuan dari solusi tersebut? Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya, terus mengurangi level keterampilan yang diperlukan oleh knowledge base dan meningkatkan kualitas pengetahuan yang didapatkan. Selanjutnya ada bagian dari pengertian induksi. Nah, bagian dari pengertian induksi, proses reasoning dalam hal khusus ke hal umum, sedangkan pengertian rule adalah dihasilkan oleh program komputer dari contoh kasus. Nah, rule itu sendiri juga berarti aturan, di mana induksi rule jadi adalah menyediakan contoh-contoh masalah, bagaimana produksinya, bagaimana klasifikasinya, yang kemudian dijadikan training set atau atau kumpulan dari pelatihan gitu. Selanjutnya ada contoh algoritma induksi rule yaitu ID3. Nah, apa itu ID3? ID3 adalah yang pertama kali mengkonvensi matriks pengetahuan ke dalam pohon keputusan atribut yang tidak relevan dan dihilangkan, dan atribut yang relevan akan diorganisasi dalam cara yang lebih efisien. Selanjutnya ada keuntungan dan kesulitan dari induksi rule dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih rumit dan lebih menguntungkan secara komersial. Rule yang dihasilkan dapat dikaji oleh pakar dan bila diperlukan bisa dimodifikasi. Dan terakhir, mesin induksi juga menawarkan kemungkinan mendeduksi pengetahuan yang baru. Nah, untuk kesulitannya, program induksi rule tidak memilih atribut, kemudian metode ini terbatas pada situasi tertentu atau deterministik, dan yang terakhir jumlah atribut harus cukup kecil, jika lebih dari 15 mungkin diperlukan mainframe. Selanjutnya ada CBR. Apa itu CBR? CBR adalah case based reasoning, salah satu metode yang digunakan untuk membuat sebuah sistem dengan cara pengambilan keputusan dari kasus baru berdasarkan solusi dan dari kasus-kasus yang lampau yang pernah terjadi. Dan adapun kelebihan dan kekurangan CBR, kelebihannya itu dapat memecahkan masalah dengan mudah, dan semakin banyak pengalaman yang tersimpan di dalam sistem, maka sistem akan lebih pintar dalam menemukan solusi untuk sebuah kasus. Nah, kekurangannya apa? Kekurangan CBR adalah tidak menjamin bahwa solusi yang diberikan dapat menjadi solusi yang terbaik atau secara maksimal. Nah, contoh dari ilustrasi tentang CBR yaitu adalah dokter dan drilling engineer. Kita ambil contoh dokter. Nah, dokter itu mempunyai daya ingat yang tinggi. Ketika ia mendengarkan keluhan dari pasien dengan gejala-gejala yang dialami oleh pasien, maka dokter dengan cepat dapat mendiagnosa penyakit dari pasien itu sendiri. Seperti itu kurang lebih. Dan sistem CBR melingkupi mekanisme penalaran dan aspek internal, di mana meliputi spesifikasi, masukan atau kasus dari sebuah permasalahan dan solusi permasalahan yang diharapkan sebagai jalan keluar. Nah, ini adalah
pengaplikasikan CBR dalam beberapa bidang. Yang pertama ada bidang hukum, kedokteran, rekayasa, komputasi, jaringan komunikasi, keuangan, penjadwalan, dan bidang lingkungan. Nah, contohnya misalnya CBR pada bidang hukum, yaitu dapat menggambarkan masalah kejahatan dalam bentuk kalimat yang disebut dengan judge. Nah, bidang kedokteran untuk menganalisis penyakit jantung disebut juga dengan kashe. Dan coba kita lanjut ke bidang lingkungan. Kalau untuk di bidang lingkungan, CBR juga dapat memprediksikan tingkat pencemaran, yaitu disebut juga dengan air quality. Seperti itu. Dalam suatu bidang, sistem CBR juga yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda dan nama juga yang berbeda-beda. Adapun langkah-langkah dari CBR atau case based reasoning, yang pertama adalah retrieve. Retrieve itu memperoleh atau mengambil kasus yang paling mirip atau sama, dan reuse menggunakan kembali informasi dan pengetahuan dari kasus tersebut untuk memecahkan permasalahan yang baru. Kemudian revise, meninjau kembali atau memperbaiki usulan solusi yang diberikan, dan yang terakhir adalah retain, itu menyimpan atau mendalami bagian-bagian dari pengalaman sebelumnya yang mungkin berguna untuk memecahkan masalah di masa yang akan datang. Itu adalah langkah-langkah dari CBR atau case based reasoning. Selanjutnya adalah komputasi syaraf. Komputasi syaraf atau CPL2, yaitu memiliki pengertian data histori digunakan untuk menurunkan solusi ke masalah yang baru. Nah, bekerja dominan yang cukup sempit menggunakan pendekatan penalaran, yaitu pengenalan pola, ya kan? Dan adapun akuisisi pengetahuan otomatis, salah satu teknik akuisisi pengetahuan yang didapatkan dari hasil ekstraksi kasus-kasus yang terjadi dengan menggunakan kakas bantu. Kakas bantu ini bisa program ataupun aplikasi. Nah, latar belakang dari akuisisi itu sendiri adanya bottleneck pada proses akuisisi pengetahuan secara manual, yaitu adanya proses yang mahal dan lambat, dan representasi dari sumber pengetahuan yang sulit dilakukan. Maka adanya akuisisi pengetahuan otomatis. Selanjutnya adalah bagaimana metode yang sesuai untuk mencapai tujuan dari sistem akuisisi. Yang pertama ada interaksi dengan pakar tanpa intervensi knowledge base, dan dapat diaplikasikan untuk domain yang tak terbatas, kemampuan tutorial pelatihan awal untuk pakar, kemampuan menganalisa pekerjaan yang sedang berlangsung, kemampuan penggabungan macam-macam sumber, adanya antarmuka manusia sehingga sistem lebih nyaman, dan yang terakhir kemampuan dalam antarmuka secara mudah karena adanya tool sistem pakar. Selanjutnya ada validasi dan verifikasi knowledge base. Nah, ini merupakan lanjutan dari akuisisi dengan cara yang tadi, induksi rule, CBR, dan komputasi syaraf. Nah, ini tuh belum jadi suatu sistem basis pengetahuan, tetapi baru saja kita membuat cara knowledge base-nya. Nah, caranya yang pertama yaitu ada evaluasi dengan menilai keseluruhan nilai dari sistem pakar. Yang kedua ada validasi, mengacu pembangunan kerja sistem sehingga sistem lebih akurat, dan yang terakhir ada verifikasi, yang ketiga yaitu menandakan sistem sesuai dengan spesifikasinya. Nah, setelah pengetahuan yang sudah terkumpul harus dianalisis, dikodifikasi, didokumentasi, maka selanjutnya kita harus melakukan pendiagraman atau pendekatan grafis untuk meningkatkan proses akuisisi pengetahuan. Di mana ini tuh terdiri dari hierarki, top down, dan tipe-tipe utama pengetahuan yang digunakan untuk menjelaskan fakta dan strategi penalaran atau rationing untuk menyelesaikan masalah dalam sistem pakar itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, yaitu faktor penentu keberhasilan implementasi sistem pakar, yaitu ada dua faktor, yaitu knowledge, validasi knowledge dan verifikasi knowledge. Dimana jika kita lupa kedua faktor ini,
Ketika kita mempunyai algoritma yang sangat hebat dan algoritma yang bagus, ketika kita lupa validasi dan verifikasi knowledge, maka sistem pakar yang kita akan buat itu tidak berhasil gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan mengenai presentasi tentang induksi rule, case based reasoning dan komputasi syaraf, silahkan hubungi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.